Halo semua pecinta BTTH, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita BTTH kemarin, yang dimana Xiao Yan telah menghajar alkemis sombong dari klan Chao. Hari keberangkatan ke Pil Tower tiba, untuk ikut lomba alkemis dan mendapatkan api surgawi. Api 3000 terbakar di Pil Tower. Semua anggota klan Ye berdiri di pintu masuk manor keesokan harinya. Mata mereka membakar panas saat mereka menyaksikan kelompok Xiao Yan di depan mereka. Apakah klan Ye akan bisa mendapatkan kursi Elder Pil Tower akan tergantung pada penempatan Xiao Yan dalam tes 5 klan besar. Klan Ye hanya akan dianggap telah ditinggikan jika Xiao Yan berhasil masuk ke 3 besar. Dengan perlindungan dari Pil Tower, mereka akan bisa berkembang dengan tenang. Meskipun mereka pasti tidak akan mampu melampaui klan seperti klan Chao dalam waktu singkat, mereka setidaknya akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Klan Ye mungkin akan menghasilkan jenius generasi muda seperti penyihir Chao Ying dari klan Chao. Maka klan Ye akan dapat secara bertahap bangkit dan mendapatkan kembali kejayaannya. Kedua Elder ketiga, aku akan mengikuti Tuan Xiao Yan dan yang lainnya dan pergi ke kota Pil Holy. Oleh karena itu, aku akan meninggalkan klan Ye ini kepada kamu. Tetua pertama tetap tenang dan bersiap-siap untuk kota Pil Holy. Serahkan klan Ye kepada kami pasti melindunginya. Akhirnya setelah percakapan yang sangat panjang, Ye Zong mengajak semua orang ke utara kota Ye, yang dimana di situ terdapat wormhole. Walaupun kota Ye sudah menurun, namun mereka masih memiliki wormhole untuk berpergian jarak jauh. Wormhole dari kota Ye ini tampaknya memiliki perasaan yang luar biasa. Namun, dari tampilan riak spasial kacau kecil perlahan yang dipancarkan, tampaknya wormhole ini tidak dipertahankan selama bertahun-tahun. Dengan kemunduran klan Ye kami tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari seorang ahli tingkat ini. Ini benar-benar memalukan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak apa-apa, setelah kami kembali dari perjalanan ini, aku akan mendapatkan dokter peri kecil dan Tuan Tua Yao untuk membantu kamu mempertahankannya. Dalam hal ini, aku akan berterima kasih kepada kalian bertiga, mari kita bergerak. Setelah itu, dia berjalan ke wormhole hitam yang berputar perlahan. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Zong melemparkan perahu kecil berwarna hitam, yang melambung dengan angin, berubah menjadi perahu yang sangat besar. Beberapa sosok manusia melompat ke perahu besar itu. Dengan segera, perahu berguncang dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dengan suara swoosh itu terbang melalui wormhole yang tampaknya tak berujung. Kota Ye tidak memiliki wormhole yang mengarah langsung ke kota Pil Holy. Oleh karena itu, kita hanya bisa menuju ke kota bernama Qingling City. Wormhole dari kota itu dapat mencapai kota Pil Suci. Diperlukan 3 hari untuk mencapai kota Qingling dari tempat ini, dan akan memakan waktu sekitar 4 hari dari kota Qingling ke kota Pil Holy. Oleh karena itu, kita akan mencapai kota Pil Suci dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Kamu semua harus beristirahat di perahu selama periode ini. Ada kamar individu di dalam perahu. Biarkan masalah mengendalikan spaceboat ke Xinlan dan aku. Xiao Yan berkata baiklah. Setelah mengobrol sebentar, mereka memasuki kabin dan menemukan kamar mereka sendiri. Perjalanan melewati wormhole terasa pahit dan hening. Namun, itu tidak mengganggu kelompok Xiao Yan, yang terbiasa dengan pelatihan yang sepi. Xiao Yan tetap di kamarnya sendiri selama beberapa hari perjalanan, mempelajari kekuatan spiritualnya. Xiao Yan tenggelam dalam jiwanya selama beberapa hari perjalanan melalui wormhole. Kelompok itu dengan aman tiba di kota Qingling. Setelah istirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti ke wormhole dari Qingling City dan bergegas ke kota Pil Holy dari sana. Xiao Yan sekarang melihat banyak para alkemis dari Qingling City juga mereka menuju kota Holy City. Banyak dari mereka ingin melihat pertarungan alkemis yang terbaik di dunia ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis dalam jumlah seperti itu. Bahkan grand pertemuan alkemis yang diadakan di Kekaisaran Jiama jauh dari mampu bersaing dengan para alkemis di kota Qingling ini terlepas dari kualitas atau kuantitas. Selain itu, ini hanyalah sebuah kota di dalam wilayah Pil. Benar-benar sulit untuk menebak betapa mengerikan lalu lintas manusia akan ketika semua alkemis berkumpul di kota Pil Holy. Jantung Xiao Yan tiba-tiba menjadi panas ketika dia memikirkan adegan besar puluhan ribu api yang naik, puluhan ribu kuali jatuh, dan puluhan ribu pil dilahirkan. Bahkan darahnya mulai mendidih pada saat ini. The Pil Gathering adalah pertemuan termegah di dunia alkemis. Tujuan utama dari sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah menonjol dalam pertemuan Pil. Untuk mencapai hal ini, mereka telah menghabiskan bertahun-tahun usaha dan keringat. Darah kelompok Xiao Yan mendidih karena kegembiraan saat mereka menemani garis lambat dan panjang manusia memasuki wormhole hitam gelap. Bagian dalam wormhole sama membosankannya seperti biasanya.
Hari dengan cepat berlalu, akhirnya Xiao Yan akan segera tiba. Banyak tokoh manusia dalam jubah alkemis berjalan keluar dari kamar di dalam ruang kapal. Mata mereka mengandung panas liar saat mereka menatap lingkaran cahaya berwarna perak. Holy Pill City. Tanah suci di hati setiap alkemis. Holy Pill City. Pill Tower, aku, Xiao Yan, telah tiba. Satu demi satu kapal luar angkasa melintas. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Ruang terbuka besar yang sepenuhnya dibangun dari batu merah berdiri di depan matanya. Tanah terbuka ini tampak merentang ke cakrawala. Yang bisa dilihat Xiao Yan hanyalah kemerahan yang memenuhi daratan. Dari kelihatannya, tempat ini setidaknya memiliki lebar 1000 meter. Kelompok Xiao Yan seperti semut kecil ketika berdiri di dalamnya, muncul tidak mencolok. Pada saat ini, tanah terbuka berwarna merah ini sepertinya dipenuhi oleh orang-orang. Apakah ini kota Pil? Xiao Yan tanpa sadar menghirup nafas lembut udara saat dia melihat tanah terbuka ini, yang sangat luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Saat ini, beberapa riak terdistorsi terus muncul di ruang belakangnya. Space boats bergegas keluar dari riak-riak ini satu demi satu. Setelah itu, space boats dengan cepat menjadi kecil. Orang-orang di dalamnya jatuh dari langit seperti kacang, satu demi satu. Jelas, ini adalah titik keluar dari wormhole. Ini hanyalah salah satu titik spasial wilayah luar kota suci. Ada total 8 pintu keluar spasial di kota luar. Klan Ye jarang datang ke tempat ini. Setelah itu menurun. Kota Pil Holy dibagi menjadi wilayah luar dan wilayah bagian dalam. Saat ini, kami berada di wilayah terluar. The Pill Tower terletak di wilayah dalam. Tentu saja, terlepas dari apakah itu adalah wilayah luar atau wilayah dalam, mereka semua adalah wilayah dari Pill Tower. Saat ini, lalu lintas belum mencapai puncaknya. Kemana kita menuju ke tempat pertama? Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Holy Pill City, dan mereka tidak terbiasa dengan tempat ini. Mereka masih perlu bergantung pada Ye Zong, yang tahu jalannya. Tes untuk 5 klan besar akan terjadi beberapa hari dari sekarang. Kami telah bepergian sepanjang hari, mari cari tempat untuk beristirahat dulu. Aku akan membawa kamu ke lokasi ujian untuk menara pil besok. Kamu perlu mendapatkan lencana tingkat alkemis yang Pill Tower mengakui. Ye Zong merenung sejenak sebelum menjawab. Lencana tingkat alkemis? Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Dia bertanya, masih ada kebutuhan untuk benda ini? Xiao Yan hanya mendapatkan lencana alkemis sekali. Itu adalah lencana alkemis tingkat 2 yang dia dapatkan ketika dia berlatih di Kekaisaran Jiama. Lencana yang diakui oleh Pill Tower tidak dapat dibandingkan dengan tempat lain. Menara pil ini terkenal karena sangat ketat. Justru karena kebijakan yang ketat, lencana tiernya banyak digunakan di seluruh benua. Ini memiliki efek yang mengejutkan dimanapun. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam pil gathering, seseorang harus memiliki lencana tingkat. Jika tidak punya, maka kamu tidak bisa ikut. Setelah percakapan panjang, Ye Zong akan mengajak Xiao Yan pergi mencari warteg dulu. Namun riak spasial tiba-tiba muncul di langit jauh di belakang. Segera, kereta salju putih didorong oleh Pegasus berwarna perak muncul di langit. Kereta salju putih yang tiba-tiba muncul, segera menarik fokus dari sejumlah mata yang tak terhitung jumlahnya. Dan sangat mengagetkan, kereta itu langsung menghantam Xiao Yan. Xiao Yan dia sedikit marah kepada orang tersebut. Namun tiba-tiba wanita cantik muncul, yang membuat amarah Xiao Yan hilang. Hade Bang Oyan tahu aja yang mulus. Xiao Yan berkata, lides aja Neng. 1000 kali juga gak apa-apa buat Neng, aku rela hehe. Banyak suara terkejut bergema di atas tanah terbuka. Ini adalah Void Heavenly Horsebeast. Siapa ini? Mereka telah tampil sedemikian megah. Void Heavenly Horsebeast. Xiao Yan juga mengangkat alisnya setelah mendengar seruan yang dikirimkan dari bawah. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia melihat kereta salju putih. Dia telah mendengar tentang binatang ajaib seperti itu. Meskipun itu hanya peringkat 6, itu adalah binatang yang sangat langka. Mereka memiliki kemampuan untuk terbang melewati kekosongan. Tatapan Ye Zong di samping berhenti di kereta salju putih. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Apakah Elder Ye Zong tahu siapa pemilik gerbong ini? Jika aku menebak dengan benar, orang-orang yang duduk di gerbong ini seharusnya adalah orang-orang dari klan dan yang akan berpartisipasi dalam tes kali ini. Dan klan Xiao Yan bergumam di mulutnya. Dia perlahan mengangguk. 5 klan besar dari wilayah Pil adalah klan Klan Chao, klan Bai, klan Qiu, dan klan Ye. Saat ini,
klan dan mempertahankan profil terendah. Tetapi kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak diragukan. Klan Chao adalah yang paling terkenal. Klan Bai dapat dianggap sebagai keluarga kaya di dalam wilayah Pil. Klan Kui sedikit lebih lemah. Tapi kali ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan klan Ye secara keseluruhan. Klan Ye berada dalam kondisi terburuk di antara 5 klan besar. 4 klan besar lainnya, termasuk klan Kui terlemah, mampu terus mempertahankan posisi klan mereka di wilayah Pil. Sejak anggota klan dan telah tiba, sepertinya ketiga klan lainnya akan segera tiba. Ye Zong menyuarakan pikirannya. Aku ingin tahu siapa yang akan dikirim oleh klan dan untuk mewakili mereka tahun ini. Bisakah klan dan sebanding dengan Cao Ying dari klan Chao? Ini, aku tidak terlalu yakin. Dan klan dan selalu menyimpan profil rendah. Tetapi klan ini juga dapat dianggap memiliki sejumlah besar bakat alkimia. Selama masa kejayaannya saat itu, mereka telah menduduki 3 kursi di antara kursi elder dari Menara Pil. Kelompok Xiaoyan mengikuti Ye Zong sekitar setengah jam sebelum akhirnya mereka turun. Ada sebuah halaman yang agak luas yang terletak di mana kelompok Xiaoyan turun. Namun, halaman ini jelas agak tua dan rusak. Dari kelihatannya, tidak ada orang yang tinggal di sini selama bertahun-tahun. Ye Manor, ini adalah milik klan Ye aku. Namun, dengan kemunduran klan Ye, tidak ada lagi yang membersihkan tempat ini. Tetap saja, ini bukan lokasi yang buruk untuk beristirahat sementara. Setiap orang harus istirahat dulu, masih ada hal penting yang harus dilakukan besok. Lebih baik kita istirahat sekarang. Akhirnya setelah itu mereka semua memutuskan istirahat. Xiao Yan berkata baiklah. Cerita berpindah ke Xiao Yan yang masuk kamar. Xiao Yan berdiri dengan tangannya di belakang punggungnya di halaman kecil di dalam Ye Manor. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bintang-bintang yang terang. Itu lama kemudian sebelum dia sedikit mengerutkan kening. Aku belum merasakan bahkan sedikit riak terkait dengan api-api 3000 sejak aku memasuki kota Pilholy. Sepertinya disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari Pil Tower. Skill dari Pil Tower sangat rahasia. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia baru saja akan berbalik dan kembali ke kamarnya ketika telinganya bergerak. Dia menoleh dan melihat ke pintu ke halaman. The Little Fairy Doctor diam-diam berdiri di sana dengan gaun putih. Apakah kamu tidak pergi untuk beristirahat? Xiao Yan terkejut ketika melihat dokter peri kecil. Dia lalu tersenyum dan bertanya, Sun Er memerintahkan aku untuk melindungi kamu dengan benar sebelum dia pergi. Bagaimana aku bisa berhenti bekerja sebelum kamu beristirahat? Xiao Yan tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata cakep dokter peri kecil itu. Dia tidak diragukan lagi menjadi lebih ceria setelah menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuh racun miskin kamu. Apakah ada? Xiao Yan mempelajari dokter peri kecil. Seharusnya baik-baik saja. Saat ini ada poison dan seukuran ibu jari di dalam tubuhku. Semua racun poison ki dalam tubuhku ditekan di dalamnya. Aku yang sekarang dapat sepenuhnya mengendalikannya. Itu bagus. Aku hanya dapat membantu kamu sampai titik ini. Kamu hanya dapat mengandalkan diri sendiri dalam apa yang ingin kamu lakukan di masa depan. Namun, tubuh racun yang menyedihkan bukanlah konstitusi biasa. Terlebih lagi, belum pernah ada orang yang dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racun setan di masa lalu. Dokter peri kecil berkata, tenang saja Xiao Yan, aku akan terus berusaha. Xiao Yan, aku ingin tanya apa kamu telah memberitahu Sun Er tentang kamu telah berkebun, dan sekarang memiliki bayi dalam kandungan Kailin. Pagi Xiao Yan tercengang setelah mendengar ini. Dia segera merasa sedikit malu saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Masalah tentang Cailin hanyalah sebuah pertemuan yang dipenuhi dengan nafsu. Setelah insiden itu, Xiao Yan berangsur-angsur mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang wanita ini melalui pertemuan mereka. Dia harus mengakui dia mulai merasakan perasaan yang rumit untuk Ratu Medusa yang dingin namun memikat ini. Ini terutama kasus tentang Cailin diduga hamil. Sudah beberapa tahun sejak Xiao Yan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Jika Cailin benar-benar hamil, berdasarkan aturan dari ras ular, saat ini, sepertinya kecil Xiao Yan sudah lahir. Hati Xiao Yan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit setelah memikirkan hal ini. Dia tampak bahagia tetapi tertekan. Berbagai emosi berkumpul, muncul seolah-olah botol-botol yang berisi 5 rasa telah rusak. Seseorang tidak akan bisa membedakan rasa asam, manis, kepahitan, pedasnya. Ketika aku melihat Sun Er selanjutnya, aku akan mengatakan hal-hal itu kepadanya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menenangkan emosinya sendiri dan menghela nafas. Ada beberapa hal yang secara alami aku tidak akan bisa terus bersembunyi. Tidak jarang seorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Douqi.
Aku pikir Sun Er tidak akan keberatan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk di wajah kenyamanan dokter peri kecil. Sun Er bukan gadis biasa. Dia benar-benar memiliki posisi dalam klan Gu yang orang lain memiliki kesulitan membayangkan. Kalau tidak, dua elit Dozun tidak akan melindunginya sepanjang waktu. Bahkan jika Sun Er setuju ketika saatnya tiba, kemungkinan klan Gu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menghalangi mereka. The Little Fiery Doctor mengubah topik pembicaraan setelah melihat Xiao Yan tidak berniat berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Mereka berdua duduk di tangga batu di depan sebuah ruangan, mengangkat kepala mereka, dan mempelajari langit berbintang yang tak berujung. Sudah bertahun-tahun sejak kami menyaksikan langit malam bersama, namun, langit malam di lembah kecil di dekat kota Kingsan masih lebih indah saat ini. Aku akan menemani kamu untuk menyaksikan langit malam di sana setelah kami kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Wajah cantik Little Fiery Doctor perlahan-lahan menjadi lebih lembut, seperti dia telah mendengar suara lembut Xiao Yan. Dia juga perlahan bangkit dan mengambil 2 langkah ke depan, mengangkat kepalanya. Dia melihat ke langit berbintang cerah sambil dia memusatkan perhatian pada langit. Tiba-tiba dia menemukan sesuatu. Jika dibandingkan dengan langit malam lainnya, langit malam kota Pilholy ini tampaknya penuh dengan spiritualitas. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar dari antara alisnya seperti banjir saat dia menutup matanya. Kekuatan spiritualnya yang megah membentangkan. Sekarang Xiao Yan tubuhnya merasa aneh, dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak dapat mengetahui tentang perubahan di sekitar tubuhnya. Penyebaran kekuatan spiritualnya berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba itu menerobos masuk ke tempat yang tidak dikenal dan tiba-tiba berguncang. Pada saat Xiao Yan pulih, ia menemukan pandangan jiwanya bisa melihat naga besar tanpa henti meringkuk di tanah. Kedua mata naga besarnya tertutup rapat. Semacam aneh, api ungu hitam berlama-lama di atas tubuhnya. Jantung Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan familiar ketika kekuatan spiritualnya melihat nyala berwarna ungu kehitaman. Sebuah napas lembut segera terdengar di dalam jiwanya. 3.000 api terbakar. Xiao Yan sangat kaget. Apakah ini api surgawi 3.000 terbakar yang disegel oleh Piltover? Aura naga itu sangat mengerikan yang belum pernah Xiao Yan lihat. Namun ketika Xiao Yan melihat api surgawi ini tiba-tiba, suara misterius muncul dengan kekuatan mengerikan. Dia berkata, siapa yang berani mengintip daerah terlarang Piltover? Dan akibat kekuatan dari sosok misterius itu, jiwa spiritual Xiao Yan hancur dengan sekejap mata. Xiao Yan kaget dengan munculnya orang ini. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat di Ye Manor yang jauh di dalam wilayah luar kota Pil Suci, tiba-tiba membukanya. Ekspresinya sedikit pucat saat dia berpaling ke daerah terdalam Holy Pil City. Tempat ia merasakan api 3.000 sebelumnya pasti ada di arah itu. Pil City Star Region, tempat itu adalah tempat api-api 3.000 disegel. Aku telah menemukan kamu. Api surgawi mata Xiao Yan terkunci di langit wilayah batin Pil Kota Suci. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan menarik matanya, dia mengusap dahinya dengan tangannya. Kepala Xiao Yan saat ini merasa sedikit pusing karena teriakan menakutkan dari sebelumnya. Itu memang layak menjadi menara Pil. Ada ahli yang begitu menakutkan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia tertawa pahit. Pemilik seruan itu sebelumnya bahkan tidak mengungkapkan sosok. Namun itu telah menghancurkan jiwa Xiao Yan hanya dengan kata-kata belaka. Kekuatan ini kemungkinan sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa alkemis tingkat 8. Xiao Yan secara bertahap menarik pikirannya. Sebelumnya, dia telah dipandu oleh langit yang penuh bintang ini, dan dia sepertinya telah memasuki sebuah negara misterius. Xiao Yan menutup kedua matanya sedikit saat dia memikirkan ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya. Ada beberapa kejutan dan kegembiraan yang sulit disembunyikan di dalam matanya. Spiritualitas yang ada di dalam jiwa aku tampaknya jauh lebih padat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Sementara Xiao Yan merasa gembira atas peningkatan spiritualitas di dalam jiwanya, ada informasi yang mengalir dalam ruang kosong di wilayah batin jauh dari kota Pilholy. Setelah itu, informasi itu dipertukarkan. Ada seseorang yang mengintip ke wilayah bintang sebelumnya. Namun, untungnya dia tidak membangunkan api-api 3.000. Kalau tidak, akan ada masalah lagi. Sebuah suara tua perlahan terdengar di dalam kekosongan. Sudahkah kamu menemukan siapa itu? Tidak. Bagaimanapun, kekuatan spiritual orang ini cukup kuat. Berdasarkan dugaan aku, dia kemungkinan adalah seorang alkemis tingkat 8 yang telah melangkah ke dalam jiwa negara.
Mungkinkah seseorang dari Aula Jiwa, mereka benar-benar tertarik dengan api-api 3000? Berdasarkan beberapa informasi yang aku peroleh, Hall of Souls akan mengirim seseorang untuk bergabung dengan pertemuan pil ini. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan tempat di 10 besar, kemungkinan mereka akan beraksi mengambil 3000 api terbakar. Sebenarnya, perkuat pertahanan sedikit. The 3000 Burning Flame akan menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya dari bintang-bintang. Tidak mungkin bagi kita untuk terus menyegelnya. Namun, dendamnya sangat besar. Setelah segel itu dilepas, kemungkinan seluruh kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Itu akan menjadi yang terbaik jika seseorang bisa menundanya. Tentu saja, orang yang menundukkannya pasti bukan seseorang seperti anggota Aula Jiwa. Cukup banyak jiwa alkemis di benua ini mendarat di tangan mereka. Orang-orang itu dari Aula Jiwa, apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Mereka telah menangkap begitu banyak tubuh rohani. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Ruang menjadi hening setelah orang ini berbicara. Dilaporkan bahkan Yao Chen mendarat di tangan dari Aula Jiwa. Keheningan berlanjut selama beberapa saat sebelum suara yang rendah dan dalam perlahan terdengar. Yao Chen ya, nama yang terkenal awalnya. Ia juga harus memiliki tempat duduk di antara kami 3 kepala besar dari Pil Tower. Aku pikir kamu telah mendengar semua pertempuran besar di dalam wilayah Pil beberapa waktu sebelumnya. Dikabarkan ada seseorang di antara mereka yang adalah murid Yao Chen. Haha, murid Yao Chen ya, aku sangat ingin bertemu dengannya. Dengan dapat dipilih oleh orang yang sangat pemilih untuk menjadi murid, kemungkinan besar dia memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Aku bertanya-tanya bagaimana dia akan membandingkan dengan klan Chao dan klan Dan. Mereka berdua adalah kelas mirip monster. Berdasarkan momentum mereka kemungkinan besar akan memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin besar berikutnya dari Pil Tower seabad kemudian. Lupakan saja. Tidak perlu diganggu tentang hal lain. The Pil Gathering akan segera dimulai. Kita harus mengaturnya dengan benar. Adapun Hall of Souls, mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka suka. Jika mereka mengacaukan benua, klan Gu dan beberapa faksi kuno yang tersembunyi tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Saat ini kita hanya perlu mencegah 3000 api dari mendarat di tangan Aula Souls. Mari kita tebarkan dulu. Lebih penuh perhatian selama periode waktu ini. Iya nih. Setelah suara ini terdengar, percakapan antara kepala besar dari Pil Tower perlahan berakhir di ruang ilusi ini. Ketika